Bapak Ibu guru karyawan, juga anak-anak kami, juga orang tua yang mendampingi anak-anak di rumah. Salam. Di dalam pertemuan pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar untuk pekerjaan kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau Tuhan senantiasa memelihara dan memberkati kami semua, baik kami di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati dan jiwa kami hingga kami mengerti melalui Roh Kudus-Mu dan melakukan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami panjatkan dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu guru karyawan, anak-anak kami juga orang tua yang kami kasih, di dalam renungan di pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari bacaan Galatia 6 ayatnya yang ke-10. Natsnya juga Galatia 6 ayat yang ke-10. Sebagai bacaan hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dengan judul Boni sangat menyesal. Firman-Nya demikian, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Saya ulang, Galatia 6 ayat yang ke-10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Sebagai judul, Boni sangat menyesal. Ada ilustrasi suatu siang yang cukup terik, Boni menaiki sebuah angkot. Kebetulan hanya dia sendiri penumpang di angkot itu. Selang beberapa lama naiklah seorang kakek. Usia kakek itu mungkin sudah mencapai 70 tahun. Kondisi kakek itu memprihatinkan. Badannya kurus dan renta, wajahnya dipenuhi benjolan-benjolan. Matanya merah dan bersinar lemah. Badannya mengeluarkan bau tak sedap. Pakaian yang dikenakannya pun terlihat begitu lusuh dan dekil. Kakek tua itu pun mengambil tempat duduk tepat di depan Boni. Tiba-tiba sopir angkot bertanya kepada kakek itu, "Mau turun di mana, Kek?" Lalu dengan suara sedikit bergetar dan lemah, kakek itu menjawab, "Rumah sakit." Dengan agak marah dan dengan nada suara tidak enak, sopir angkot berkata, "Aduh, kenapa nggak bilang dari tadi? Rumah sakitnya sudah lewat." "Kakek, saya turunkan di sini saja. Naik saja angkot yang lain untuk ke rumah sakit." Perlahan-lahan kakek itu pun turun dari angkot. Ada keinginan dalam diri Boni untuk menolong kakek itu. Namun badan Boni terasa enggan untuk bergerak. Boni bergerak untuk membantunya turun, untuk mengantarnya sampai ke rumah sakit, menghubungi keluarganya, atau apa sajalah untuk menolongnya. Tapi tubuh Boni terasa tidak ingin melakukan apa-apa. Hingga akhirnya kakek itu tidak lagi dapat dilihat Boni. Dalam hati Boni berkata, "Seandainya kakek itu adalah seorang yang dipakai Tuhan untuk menguji saya, berarti saya gagal." Boni sangat menyesal. Pengalaman itu membuat Boni menyadari bahwa selagi masih ada kesempatan untuk menolong orang lain, sepertinya ia melakukannya. Demikian firman Tuhan. Kita bisa melihat atau bahkan mengambil dari firman pagi hari ini. Kita sering mendapatkan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, tapi kita sering gagal.
Kita sering melihat di sekeliling kita, di mana sekeliling kita kadang mendapat atau ingin bantuan dari kita, tapi kita diam saja. Untuk itu, marilah kita mulai saat ini bisa melihat keliling kita untuk membantu, mumpung masih ada kesempatan, karena kita juga melihat bahwa teladan Tuhan senantiasa menolong kepada sesama, termasuk menolong kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian firman Tuhan. Biarlah firman ini dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur atas firman-Mu di pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kita bahwa kita sering ada kesempatan yang sudah Tuhan berikan, tapi tidak kita lakukan. Untuk itu Tuhan, mampukan kami untuk bisa menolong di sekeliling kami yang membutuhkan bantuan. Selama kami masih ada kesempatan di dalam hidup kami Tuhan, mampukan kami untuk bisa menolong di sekitar kami, apapun yang dapat kita lakukan. Biarlah apa yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami, pekerjaan kami di masa pandemi ini Tuhan. Kalaupun kami masih harus bertahan di rumah untuk belajar, tolong juga Engkau berkati. Yang berkarya di dalam bekerja maupun juga Engkau berkati Tuhan, hingga apa yang kami lakukan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu guru, karyawan, juga anak-anak kami, juga orang tua yang membimbing di rumah. Selamat bekerja, selamat berkarya, selamat belajar. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.